Salam profetis, berjumpa kembali bersama saya Daniel Nafis dalam Insight Strategic Forum. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah tata kelola keuangan negara. Kalau kita kemarin bicara tentang secara makro bagaimana mengelola negara, good governance, bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tapi hari ini kita akan lebih dalam lagi bahwa dalam tata kelola negara maka pasti dibutuhkan bagaimana mengatur sebuah pompa darahnya negara, dan itu adalah keuangan. Hari ini kita bisa bicara dan bisa akan berdiskusi bersama tokoh kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Hadori Yunus. Beliau adalah guru besar dalam bidang akuntansi dan keuangan tata kelola negara. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bapak, kalau kita bincang-bincang tentang good governance, tentang tata kelola pemerintahan yang baik, pasti harus kita juga bicara tentang tata kelola keuangan negara. Hari ini di Republik kita yang cintai ini, apakah sudah ada kira-kira mengarah bagaimana mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik? Saya kira sudah ada dengan munculnya berbagai macam perundang-undangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara. Dan yang terakhir undang-undang pada tahun 2004 itu undang-undang mengenai pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Udah bagus sekali, itu merupakan landasan sangat bagus. Dan bahkan undang-undang BPK. Nah, undang-undang BPK itu lahir tahun 2006 dan itu bagus sekali. Jadi sudah ada pembagian tugas dan sudah ada landasan-landasan. Dan untuk menyusun laporan keuangan itu tahun 2006 sudah dikeluarkan juga itu PP nomor 24. Itu mengenai standar akuntansi keuangan. Tapi baru pada bidang keuangan. Padahal pengelolaan negara itu nanti akan menyangkut dari segi keuangan dan akuntansi, menyangkut masalah tidak hanya laporan keuangan yang terdiri dari posisi keuangan, yaitu perbandingan APBN sama realisasinya, dan nanti menggambarkan posisinya atau neracanya pada tanggal tertentu. Kemudian keluar masuknya duit, jadi artinya penerimaan dan pengeluaran negara, dan juga cash flow-nya. Cash flow-nya atau jalannya uang itu bagaimana? Apa itu hari ini sudah berjalan bagus? Kalau Bapak nilai? Kalau dari sisi undang-undangnya, tata kelola peraturannya oke ya, sudah dibikin itu. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Apa yang kira-kira mendasar? Yang mendasar ini begini, setelah diperiksa oleh kan sejak tahun 2004, itu adalah fungsi BPK sudah mulai berjalan untuk memeriksa keuangan negara. Selama ini belum berjalan BPK? Sebelum 2004? Iya jalan, tapi tidak sesuai dengan kurang bagus gitu. Terlalu banyak muatan politiknya gitu. Kalau sekarang lebih mandiri, meskipun juga masih banyak kekurangannya. Nah, pemerintah itu dinilai di dalam opini dari BPK mengenai pemeriksaan keuangan saja, itu menggambarkan bahwa ini adalah disclaimer, artinya tidak memberi pendapat. Artinya kalau seperti itu, kelemahannya banyak sekali, dan kelemahan-kelemahan yang sangat material. Dalam laporannya Profesor Dr. Anwar Nasution sebagai Ketua BPK di depan sidang DPR, nah, itu ternyata banyak sekali alasannya mengapa disclaimer itu. Salah satunya saja misalnya tidak bisa masuk untuk memeriksa penerimaan negara. Tahun berapa itu BPK menyatakan disclaimer terhadap tata kelola? Itu mulai tahun 2004, 2006, 2007, memeriksa tahun sampai dengan 2007. Tiap tahun ya? Tiap tahun. 2008 sudah Pak? Belum, ini masih belum keluar itu. Tapi kelihatannya jadi pemerintahan SBY belum bagus dalam tata kelola keuangan negara. Ya itu memang penilaian masalah bagaimana, tapi memang tidak bisa. Nggak, kalau dari sisi akuntansi atau pertanggung jawab. Tapi akuntansi itu adalah merupakan pertanggungjawaban. Oke, itu posisi kuncinya adalah pertanggungjawaban itu ya. Iya, betul. Tapi ketika bicara itu, dan itu sama-sama lembaga tinggi ya. Lembaga tinggi. BPK kan lembaga tinggi, sama dengan eksekutif. Misalnya menyatakan bahwa itu disclaimer itu sebenarnya mencoreng muka pemerintah dong itu sebenarnya. Jadi pertama masalah keterbukaan. Ternyata 70% dari penerimaan negara itu nggak bisa diperiksa dengan baik itu. 70%? 70% dari bagian penerimaan. Dan juga PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu masih banyak yang belum bisa ditanggungjawabkan. Berapa persen PNBP itu? Oh, tidak bisa diam. Tapi
bisa cukup materi lah gitu. Meskipun tidak sebesar penerimaan ke negara ya. Habis itu sampai ratusan triliun, bahkan hampir 1.000 triliun itu penerimaan anggaran sekarang kan luar biasa. Besarnya luar biasa. Untuk ukuran Indonesia. Itu untuk ukuran Amerika mungkin kecil. Nah, kemudian yang kedua, internal control, sistem pengawasan atau pengendalian intern pemerintah itu masih jelek. Nah, itu. Yang ketiga itu antara lain itu sistem dalam katakanlah koordinasi ya ini akan mencerminkan, kalau keuangan itu akan mencerminkan pelaksanaannya atau operasional. Itu belum ada. Demikian juga laporan bertanggung jawabnya. Kemudian para pelaksananya ini juga masih mendapat kelemahan. Ada 7 alasan